Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Surya Pariyasiti, NIM 2203020007. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nika Dia Permatasari, NIM 2203020014, Angkatan 2022, Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Cahaya Widilano, NIM 2203020016, Angkatan 2022, Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Nadia Tika Putri, NIM 22030200020. Perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 22030200026 dari kelas A. Kami dari kelompok 2 akan membahas kasus tentang parasit serangga penyebab skabies. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu parasit serangga? Parasit serangga adalah organisme yang hidup di dalam atau di atas tubuh serangga lain dan memanfaatkan sumber daya dari inangnya. Parasit serangga dapat berupa serangga lain seperti lalat, tawon, atau kutu, atau mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau protozoa. Parasit serangga dapat bersifat obligat, yaitu hanya dapat hidup pada satu jenis inang tertentu, atau fakultatif, yaitu dapat hidup pada berbagai jenis inang. Parasit serangga dapat bersifat endoparasit, yaitu hidup di dalam tubuh inangnya, atau ektoparasit, yaitu hidup di permukaan tubuh inangnya. Jenis parasit serangga ada dua. Yang pertama, parasitoid. Parasitoid serangga adalah organisme yang hidup sebagai parasit pada serangga inang dan akhirnya membunuhnya. Contoh parasitoid yang terkenal adalah tawon, pemangsa kutu daun yang mengejar serangga inangnya dan meletakkan telur pada tubuh serangga tersebut. Setelah telur menetas, larva parasitoid akan memakan inangnya. Yang kedua ada endoparasit. Endoparasit hidup di dalam tubuh serangga inang. Contohnya adalah beberapa jenis nematoda yang menginfeksi serangga dan berkembang di dalamnya. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara parasit serangga mematikan kubu inangnya? Parasit serangga memanfaatkan tubuh inangnya dengan berbagai cara, tergantung pada jenis dan sifat parasitismenya. Secara umum, ada dua cara utama yang dilakukan oleh parasit serangga, yaitu yang pertama, menyisipkan telur atau larva ke dalam tubuh inang, yang disebut sebagai endoparasitisme. Parasitoid adalah contoh dari endoparasit serangga, yang biasanya membunuh inangnya setelah menghabiskan sumber dayanya. Contohnya ada lalat tacinid, tawon braconid, dan kumbang ripiporid. Yang kedua, dengan cara menghisap cairan tubuh atau memotong bagian tubuh inang, yang disebut sebagai ektoparasitisme.
Predator adalah contoh dari ektoparasit serangga yang biasanya tidak membunuh inangnya secara langsung, tetapi dapat mengurangi kesehatan dan reproduksinya. Contohnya adalah capung, belalang sembah, dan kumbang koksi. Di sini saya akan menjelaskan apa saja penyakit yang disebabkan oleh parasit serangga. Penyakit yang ditularkan oleh parasit serangga memang dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan hewan di Indonesia dan di seluruh dunia. Beberapa parasit serangga, terutama nyamuk dan kutu, adalah vektor penyakit yang menginfeksi manusia dan hewan dengan berbagai jenis patogen seperti virus, bakteri, parasit protozoa, dan lainnya. Salah satu contoh kasus parasit serangga yang ada di Indonesia adalah skabies. Parasit serangga menyebabkan skabies adalah Sarcoptes scabieifer hominis yang merupakan jenis tungau atau kutu yang sangat kecil dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Tungau ini dapat menggali terowongan di bawah kulit manusia, hidup dan bersarang di kulit manusia, dan mengeluarkan air liur, telur, dan kotoran yang memicu respon dari sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan rasa gatal yang parah. Penularan skabies dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang menginfeksi atau melalui benda-benda yang terkontaminasi, seperti pakaian, handuk, atau spray. Kudis atau skabies banyak ditemukan di wilayah padat penduduk, area kumuh, dan pondok pesantren di Indonesia. Tungau ini memiliki siklus hidup yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, nimfa, dan dewasa. Telur diletakkan oleh betina di dalam terowongan yang digali di bawah kulit. Larva akan menetas 2-3 hari setelahnya. Kemudian akan berkerumunan di permukaan kulit dan berkembang pada kerutan kulit serta folikel rambut hingga menjadi nimfa. Sekitar 9-17 hari, nimfa akan menjadi tungau dewasa dan secara seksual akan bersegama di tempat yang sama. Tungau ini dapat hidup tidak lebih dari 3-4 minggu dan akan menyebar dengan kontak langsung antara penderita dan orang di sekelilingnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ica. Perkembangan tungau Sarcoptes scabies di Indonesia seringkali terjadi dalam kondisi yang memungkinkan penularannya yang cepat, terutama di tempat-tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran tungau skabies di Indonesia meliputi: yang pertama, kepadatan penduduk. Di daerah perkotaan dan padatnya penduduk seperti kawasan pemukiman padat, institusi seperti panti asuhan dan fasilitas perawatan kesehatan, penularan skabies dapat terjadi lebih mudah karena kontak fisik yang lebih sering. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pencegahan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan mengobati skabies dapat memperburuk situasi.
Orang yang tidak mengenali gejala awal atau tidak tahu bagaimana mencegah penularan dapat lebih rentan terjadi infeksi. Yang ketiga, itu ada kondisi hidup yang tidak layak. Skabies dapat menyebar dengan cepat di lingkungan dengan kondisi hidup yang buruk, seperti tempat-tempat yang tidak higienis dan terlalu ramai. Yang keempat itu ada kurangnya akses ke layanan kesehatan. Di beberapa Indonesia, akses ke layanan kesehatan mungkin terbatas, yang dapat membuat diagnosis dan pengobatan skabies sulit. Selain itu, beberapa orang mungkin menghindari perawatan medis karena alasan sosial dan budaya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Gejala skabies biasanya muncul dalam waktu 2-6 minggu setelah terpapar tungau. Nah, berikut juga ada beberapa gejala skabies. Yang pertama itu ruam kulit berwarna merah atau coklat yang berbentuk bintik-bintik, benjolan, atau lepuhan. Yang kedua, garis-garis putih atau abu-abu yang menunjukkan terowongan tungau di bawah kulit. Terus yang ketiga, rasa gatal yang sangat parah, terutama pada malam hari. Yang keempat, lokasi gatal yang umumnya adalah sela-sela jari kaki, pergelangan tangan, siku, ketiak, pinggang, bokong, alat kelamin, maupun puting susu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah skabies? Untuk mencegah penularan skabies, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, mandi secara teratur dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, mencuci pakaian, handuk, spray, dan benda-benda lain yang bersentuhan dengan kulit dengan air panas dan deterjen. Yang ketiga, menjemur kasur, bantal, dan selimut secara berkala. Terus nomor 4, menghindari pertukaran barang pribadi, contohnya itu seperti handuk atau pakaian dengan orang lain. Yang kelima, menghindari kontak fisik dengan orang terlalu lama selama Anda belum dinyatakan sembuh dari skabies. Dan yang terakhir, bisa menanam tanaman yang dapat mengusir tungau, contohnya itu seperti lavender, serai, dan kemangi.